Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudaraku terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Senin 11 April 2022, hari Senin dalam Pekan Suci. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk melaksanakan karya keselamatan-Mu. Ajarlah kami untuk semakin mengimani bahwa dalam sengsaranya Engkau mengampuni dan menebus kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang Ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Dia. Marta melayani dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyeka rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena Ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena Ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari pengorbananku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus, juga karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, kita kenal keluarga Betania, yaitu Lazarus, Marta, dan Maria yang menjadi sahabat Yesus. Tentu mereka orang yang berpunya. Kenapa? Ketika Yesus berkeliling di Galilea, melewati Betania, mampir di sana makan, minum, ngobrol, dan pergi lagi. Maka ketika Lazarus meninggal, Marta mencari tahu di manakah Yesus dan memberikan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sudah meninggal. Namun apa yang terjadi? Yesus masih terus dengan pekerjaan dan pelayanannya sehingga tidak sampai kembali ke Betania. Namun pada waktunya, setelah 3 hari Lazarus meninggal, Yesus datang dan mengunjungi kuburnya. Terjadilah dialog dengan Marta. Dia katakan apa? Marta mengatakan, "Seandainya Yesus ada di sini, pasti saudaraku tidak mati. Tetapi aku percaya bahwa Dia akan bangkit." Lalu Yesus mengatakan, "Ayo kita pergi ke kubur." "Jangan, sudah bau badannya." Tapi Yesus mengatakan, "Ayo kita ke sana." Sampai di kubur, Dia berteriak, "Lazarus, keluarlah." Maka kemudian Lazarus menjadi hidup kembali. Tentu berita ini menjadi sebuah berita yang viral pada saat itu. Kenapa? Orang mati dibangkitkan Yesus. Maka kemudian Yesus datang lagi
kepada mereka berdua. Sebagai ungkapan syukur dan juga mungkin pertobatan, Maria menyeka kaki Yesus dengan minyak narwasnu, minyak wangi yang semerbak wangi. Dan juga mengeringkannya dengan rambutnya. Bisa dilihat sebagai rasa syukur karena Yesus datang, dan juga bisa dilihat sebagai tanda pertobatan. Apa yang terjadi dengan keluarga ini? Disorot oleh masyarakat Yahudi, khususnya para pemimpin agama yang tidak suka dengan Yesus. Kenapa tidak suka? Karena dengan kejadian Lazarus dibangkitkan, begitu banyak orang meninggalkan para pemuka agama pada waktu itu dan bergabung dengan Yesus. Artinya apa? Cuannya hilang, rezekinya hilang. Karena itu mereka berusaha mencari sebuah kesempatan untuk membunuh Yesus. Di tengah peristiwa ketika kaki Yesus sedang dilap oleh rambut Maria, maka Yudas Iskariot berkomentar, kenapa toh minyak wangi yang begitu mahal dibuang begitu saja, lebih baik uangnya diberikan untuk orang-orang miskin. Maka lalu refleksinya adalah mengapa Yudas Iskariot tidak membiarkan Maria melakukan hal itu. Karena orang ini adalah orang yang boleh dikatakan sebagai donatur, sebagai orang yang support tentang Yesus dan keperluan-keperluan pelayanannya. Ternyata ada ular di balik batu. Dikatakan bahwa Yudas Iskariot sering mencuri uang untuk dirinya sendiri. Nah, saudaraku terkasih, pada saat ini kita juga diajak untuk merefleksikan agar hidup kita jujur. Bila kita diberikan kesempatan untuk memimpin sebuah pekerjaan atau komunitas, jangan kita hanya pandai berbicara kepada para karyawan kita, kepada bawahan kita untuk jujur, tetapi diri kita sendiri tidak jujur. Maka para karyawan pun juga mengerti dan faham tentang apa yang dikatakan oleh kita hanya sebagai teori NATO, no action talk only. Maka nilai-nilai yang ditanamkan itu tidak akan dipegang oleh bawahan kita. Mereka akan mencibir di belakang kita, tidak ada respect. Walaupun kita mungkin bermegah-megah dengan gaya kita masing-masing, tetapi kita tidak ada di hati mereka. Yesus ada di hati Marta dan Maria dan Lazarus. Maka mereka mensupport apa yang dilakukan oleh Yesus dalam bentuk pelayanan. Bahkan Maria menyeka kaki Yesus dengan minyak wangi sebagai tanda syukur dan juga tanda pertobatan. Semoga di pekan suci ini kita boleh belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih karunia yang diberikannya dan juga pertobatan bagi kekurangan-kekurangan kita. Dan Tuhan akan memberkati. Selamat pagi.